Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat tersebut kita selalu mampu untuk mensyukurinya, yaitu dengan jalan kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah salat maghrib, salat isya rahimakumullah. Malam hari ini pertemuan kita yang kedua kali. Sepekan yang lalu saya menyampaikan muqaddimah, pembukaan daripada rencana kita untuk mengadakan kajian tentang sejarah Bani Israel. Kita mencoba untuk mengetahui sejarah Bani Israel dengan bekal satu tulisan seorang doktor yang ahli masalah tentang Bani Israel, yaitu Dr. Thoriq As-Suwaidan. Beliau seorang ulama yang tinggal di Kuwait. Malam hari ini sesuai dengan yang saya sampaikan sepekan yang lalu, kita akan melanjutkan, kita membahas masalah sejarah ya. Yang akan kita bahas ke depan ini masalah sejarah Bani Israel, akidah, syariat, kitab suci dan ritual-ritualnya. Nah, malam hari ini kita bahas dulu sejarah Bani Israel. Yang lebih kenal sebutan hari ini jarang orang menyebut Bani Israel. Kebanyakan orang biasa menyebut dengan Yahudi. Ya, Yahudi. Bahkan Yahudi itu sudah umum. Sudah seolah-olah kalau sudah sebut Yahudi itu sudah pasti jelek ya, pasti konotasinya negatif walaupun bukan Yahudi ya. Kalau ada orang menyebut bahwa itu pola pikir Yahudi, mental Yahudi, itu sudah pasti jelek gitu. Beberapa hari yang lalu ada tayangan satu video yang menunjukkan betapa biadabnya. Jadi kalau kita pakai istilah buas. Kalau buas itu biasanya apa? Betapa buasnya ya orang Yahudi. Di dalam video itu apa ya? Ya,
Mejanya bisa ya. Waduh. Iya. Hakim ini. Iya, ruku. Saya menit itu. Kayaknya ruku Ustaz. Saya pegang aja. Bismillah. Hah? Coba kita siapin. Ya. Di dalam video itu ada seorang komandan tentara Yahudi, seorang komandan. Dia menyerang satu tempat di Gaza. Sebelum dia menyerang, dia umumkan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun anak saya. Maka sebagai kado, hadiah ulang tahun, saya akan persembahkan untuk anak saya. Saya akan ledakan salah satu bangunan yang ada di dekat sini sebagai kado ulang tahunnya. Nah, tidak lama dia hidupkan alat komunikasinya. Hanya perlu waktu berapa saat saja. Meluncur pesawat, menjatuhkan bom. Habis satu gedung. Satu tower itu ambruk. Itu kado ulang tahunnya. Betapa puasnya orang Yahudi itu. Ya, itu hanya sekedar ini saja. Kalau kita bahas masalah Bani Israel, tidak bisa dilepaskan, kita harus membicarakan tentang moyangnya Bani Israel. Jadi saya sudah sampaikan, Bani Israel. Bani itu keturunan, Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, ketika kita membahas ini, kita harus bicarakan juga moyangnya. Siapa moyangnya Bani Israel yang terkenal? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini moyangnya Bani Israel. Ya. Kita akan bahas dulu sedikit tentang Nabi Ibrahim supaya cerita ini nyambung. Ya, nyambung. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di satu tempat. Di dalam tulisan Dr. Thariq As-Suwaidan itu sampai beliau menggambar peta. Ya, Dr. Thariq As-Suwaidan itu menggambar peta perjalanan hijrah Nabi Ibrahim ke beberapa tempat, digambar oleh beliau. Gitu. Nabi Ibrahim tinggal di satu tempat yang bernama Ur. Ur ini terletak di wilayah Babilonia. Di mana Babilonia? Di Irak. Ya, kalau sekarang Irak. Nabi Ibrahim tinggal di Babilonia. Saya singkat saja. Kalau kita bicara dari awal Nabi Ibrahim terlalu lama. Singkatnya, ketika hidup Nabi Ibrahim tinggal di Babilonia, saat itu berkuasalah Raja Zalim, ya, yang terkenal. Siapa? Raja Namrud. Orang Barat menyebut Nimrod. Ya, kata orang Barat Nimrod, kata kita Namrud. Ya. Namrud bin Kanaan. Ya, Namrud bin Kanaan. Ketika hidup Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi mendakwahkan dakwah tauhid. Seluruh nabi-nabi itu ajarannya satu. Ya, seluruh nabi ajarannya satu, yaitu membawa risalah tauhid, mentauhidkan Allah. Seluruh nabi. Ya, hanya
Nabi kita ini menyempurnakan. Rasulullah SAW itu menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh para nabi. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, Aku dan para nabi yang lain itu ibarat satu bangunan. Bangunan itu sudah rapi, berdiri. Semuanya sudah berdiri. Cuman ada satu bahagian yang masih kosong, belum selesai. Nah, bagian yang kosong itulah akulah bagian yang kosong, yang menutupi sesuatu bangunan yang belum selesai. Gitu. Jadi semua nabi-nabi tauhid, ya, ajarnya tauhid. Nabi Ibrahim mendakwakan tauhid saat itu berkali-kali, ya. Tidak ada orang yang mau beriman, termasuk bapaknya yang bernama Azar. Semuanya menolak. Ya, bahkan pernah dipertemukan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ya, terjadi perdebatan. Siapa yang kau sembah? Yang aku sembah Allah Rabbul Alamin. Ya. Tuhan yang menghidupkan saya dan menghidupkan kamu. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan, bisa juga mematikan orang. Kata Namrud. Nah, kalau engkau bisa menghidupkan dan mematikan orang, sekarang kata Nabi Ibrahim, kau pindahkan itu matahari, ganti arah terbit dan tenggelamnya. Maka Namrud tidak mampu. Ya, Namrud tidak mampu. Nah, akibat dia kalah berhujah, maka marahlah, ya, Namrud ini. Ya, lebih-lebih ketika orang di sekitar Nabi Ibrahim itu mengetahui bahwa patung-patung yang mereka sembah itu ternyata sudah hancur. Semua tuduhan itu mengarah kepada Nabi Ibrahim. Ya, maka singkat cerita, Nabi Ibrahim itu dibakar dan Allah melindungi, selamat dari kejahatan Namrud. Ya. Nah, tidak ada orang beriman kecuali 3 orang. Nabi Ibrahim, istri Nabi Ibrahim, Sarah, dan keponakan Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Lut. Hanya 3 orang ini yang beriman. Sekian, ya, lama menyampaikan tauhid, tidak ada orang beriman, cuma 3 orang. Akhirnya Nabi Ibrahim ini hijrah meninggalkan Babilonia. Hijrah pertama menuju ke satu tempat, ya, yang bernama Haran. Haran ini kalau sekarang itu masuk ke wilayah mana? Libanon, Libanon. Ya. Haran itu. Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia menuju ke Haran. Beberapa lama tinggal di Haran, ya, dengan istrinya Siti Sarah dan keponakannya Nabi Lut. Terjadi satu paceklik yang sangat dahsyat, kelaparan yang hebat, sehingga Nabi Ibrahim akhirnya hijrah lagi. Kemana Nabi Ibrahim hijrah? Ke Mesir. Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir. Nah, singkat cerita, di Mesir ketika Nabi Ibrahim hijrah, raja yang saat itu berkuasa ketika Nabi Ibrahim hijrah sampai di Mesir itu, raja ini juga zalim dan punya satu kebiasaan yang sangat buruk. Apa kebiasaan sangat buruk daripada raja ini? Ya, iya, raja ini mata keranjang, nggak bisa lihat perempuan cantik. Dia pokoknya nggak bisa tahan melihat wanita cantik, dia harus miliki. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim sampai dengan Sarah, dengan ponakannya, ya, orang-orang intel istana itu melapor kepada, ya,
raja zalim ini, bahwa ada pendatang datang dengan istrinya. Ya. Istrinya sangat cantik. Oh, ambil. Langsung jemput. Ya. Jemput, dihadapkan. Nah, sebelum itu Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, jangan engkau mengaku istri, ya. Kau mengaku saudaraku. Ya, saudara apa? Seiman. Jangan istri. Kau mengaku saudaraku. Ya. Akhirnya dihadapkan. Si Sarah ini mengaku saya saudaranya, tapi tetap diganggu. Tolong pintu. Wais. Ya. Tetap saja diganggu. Nah, si raja yang mata keranjang ini melihat memang si Sarah ini cantik benar. Raja ini nggak tahan. Akhirnya didekati, mau diterkam. Saat raja ini ancang-ancang mendekat, si Sarah ini berdoa kepada Allah, minta perlindungan daripada kezaliman raja, ya, zalim. Akhirnya apa yang terjadi ketika dia hampir menerkam si Sarah? Ini tangannya ini kaku semua, mendadak tangan dan kakinya kaku, tidak bisa digerakkan. Setelah dia berusaha menjauh beberapa lama, akhirnya terlepas. Dia nggak putus asa, 3 kali diulang. Diterkam lagi, kembali kaku. Ya. Sampai kali yang ketiga, begitu dia gagal menerkam, dia panggil tuh pengawal yang lapor tadi. Yang kamu bawa ke sini ini bukan manusia, setan ini. Kamu bawa setan, bukan bawa manusia ini. Ya sudah, suruh pergi nih orang-orang ini. Ya. Nah, sebelum pergi, sebagai bentuk masih ada hormatnya Raja Zalim. Sebagai bentuk hormatnya, ya, kepada Ibrahim dan Sarah ini, dia dikasih hadiah seorang budak wanita, namanya Hajar. Nah, singkat cerita, beberapa lama dia tinggal di Mesir. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali, ya, melaksanakan hijrah ke satu tempat yang bernama Ardu Kan'an. Ardu Kan'an. Di mana Ardu Kan'an itu? Ardu Kan'an ini Palestina. Dulu belum ada nama Palestina. Ya, Ardu Kan'an. Ya, Ardu itu bumi atau tempat. Kan'an itu siapa? Anaknya Nabi Nuh yang paling tua. Nabi Nuh punya 4 anak. Kan'an, Syam, Ham, Yafid. Kan'an yang paling tua. Ini anak yang durhaka benar-benar. Gitu. Nah, belakangan ada sejarahnya, ya. Dari Ardu Kan'an menjadi, bukan Palestina sebetulnya, menjadi Filistin. Akhirnya lama-lama, ya, ucapan Filistin itu menjadi Palestina. Ini ada sejarahnya, cuman saya terlalu panjang kalau saya ceritakan di sini. Ya, singkat cerita, tinggallah Nabi Ibrahim ini, ya, terakhir ya di Palestina. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim dengan Hajar tidak mempunyai anak, lama tidak mempunyai anak. Dengan Sarah, ya, lama tidak mempunyai anak. Akhirnya justru Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Dari pernikahan itu lahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Ismail yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi.
Setelah Ismail lahir ternyata Sarah hamil. Akhirnya Sarah punya anak. Ya, Sarah punya anak. Ya, setelah lahir Ismail, Sarah punya anak siapa? Ishak. Ya, Nabi Allah Ishak diangkat juga oleh Allah Ishak ini menjadi nabi. Jadi anak Nabi Ibrahim dari Sarah, Ishak, dari Hajar, Ismail, dua anaknya. Singkat cerita, dalam perjalanannya akhirnya nantinya Nabi Ibrahim itu bersama Hajar ini tinggal di satu tempat yang jauh, di satu lembah yang namanya lembah Bakkah. Di mana lembah Bakkah itu? Mekah. Dulu Mekah itu namanya Bakkah. Ya, tinggal di sana. Nah, sementara Siti Hajar tinggal di Ardu Kanaan, jadi di Palestina. Ya, Siti Sarah ya tinggal di Palestina. Ya. Nah, Nabi Ishak dewasa. Setelah Nabi Ishak dewasa, Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita yang bernama Ribkah. Ribkah, istrinya Nabi Ishak alaihissalam. Dari Ribkah ini lahir dua orang anak. Yang pertama namanya Esau. Ada yang namanya Esau? Tidak ada ya. Di Bima tidak ada kayaknya ya. Yang pertama namanya Esau. Yang kedua namanya Yakub. Yakub. Nah, singkat cerita, mereka semua tinggal di Palestina. Nah, Nabi Yakub dalam sejarahnya ini dengan sangat indah Allah ceritakan di dalam surat Yusuf. Ya, tetapi kita bukan sedang membahas surat Yusuf sekarang ini. Ya. Nah, singkat cerita, Nabi Yakub mempunyai 4 orang istri. Jadi poligami ini sudah ada sejak dulu. Bukan hanya Nabi Muhammad yang Nabi Yakub 4 istrinya. Ya. Siapa saja nama istri ini? Nama istri Nabi Yakub ini. Ada yang namanya Lea atau Laia. Laia, Rahel. Ya. Ada yang namanya Bilha, ada yang namanya Zulfa. 4 istrinya. Tapi dari 4 ini yang paling cantik adalah Rahel. Ya, yang paling cantik adalah Rahel, istri Nabi Allah Yakub alaihissalam. Nah, dari 4 ini Allah SWT memberikan keturunan kepada Nabi Yakub. Dari 4 istri ini 12 orang anak. 12 orang anak. Ini nama-namanya supaya tahu. Anak-anaknya Nabi Yakub itu ada yang namanya Ruben. Ada Ruben di Bima ya. Anaknya Nabi Yakub. Ada namanya Ruben. Ada yang namanya Simon. Ada yang namanya Arabius, Samun, Levi. Ya, Levi. Ya, kemudian Yehuza, Yusuf, Benyamin, dan Naftali, Gad, dan Asher. 12 orang anak dari 4 orang istri yang seibu dan sebapak dengan Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Bunyamin ini dari ibu yang bernama Rahel. Paling cantik dari 4 orang istri ini Rahel. Ya. Nah, anak Rahel, Yusuf dan Bunyamin. Ya, 12 orang anak. Nah, Bani Israel ini nanti akan terpecah menjadi 12 suku.
dari masing-masing anak ini nanti, ya, dalam perjalanannya ke bawah, Bani Israel ini akan terpecah menjadi 12 suku. Ini kisah indah, saya sudah sampaikan beberapa tahun yang lalu ketika kita bahas bagaimana Nabi Musa, zaman Nabi Musa menghadapi Fir'aun, ya. Allah membelah lautan, indah luar biasa kisahnya, ya. Ternyata lautan yang dibelah oleh Allah itu bukan hanya dibelah 2 saja, ya. Dibelah oleh Allah menjadi 12 bagian. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan. Jadi masing-masing suku itu berjalan seperti lorong gitu. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Nah, dari 12 orang suku inilah, ya, apa yang sekarang disebut Bani Israel. Jangan lupa, salah satu anak daripada Nabi Yakub namanya Yehuda. Ya, Yehuda. Gitu. Nah, singkat cerita, mereka semuanya tinggal di Palestina. Ya, tinggal di Palestina sampai akhirnya kemudian berakhir juga di Palestina. Nabi Ibrahim, ya, wafat di Palestina. Nabi Ishak, istri Nabi Ibrahim, ya, wafat di Palestina. Ya. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya, wafat di Palestina. Makamnya ada di satu tempat sampai sekarang, ya, yaitu di Hebron, ya, di kota Hebron, Palestina. Ya, di sana kalau orang Palestina tidak mau menyebut Hebron. Hebron ini, yang menyebut Hebron ini orang Yahudi dengan orang Nasrani, ya, yang menyebut Hebron. Adapun orang asli Palestina, mereka bukan menyebut Hebron. Kota Hebron itu mereka sebut Al-Khalil, ya, Al-Khalil. Apa Al-Khalil? Diambil daripada gelar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, kesayangannya Allah. Ya, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, ya, istrinya, ya, Nabi Yusuf, itu makamnya ada di kota Hebron. Di kota Hebron ada satu masjid, namanya Masjid Ibrahimi. Masjid Ibrahimi. Disitulah makamnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, istrinya. Hanya saja makam Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu sudah letaknya sudah agak di luar daripada Masjid Ibrahim ini. Ya, bahkan sudah masuk ke wilayah sinagognya orang Yahudi. Jadi di dekat Masjid Ibrahim itu ada gereja, ada sinagog orang Yahudi, ada masjid. Nah, makamnya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub ini sudah masuk ke wilayahnya tempat anunya orang Yahudi, ya. Gitu. Sinagognya orang Yahudi. Tapi semuanya ada di kota Hebron. Ya, Hebron itu Al-Khalil kata orang Palestina. Nah, gitu. Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi moyangnya Bani Israel keturunannya Nabi Yakub. Tapi moyang mereka, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya. Dari Ishak ke Yakub inilah Bani Israel. Ya. Bani Israel. Ya. Nah, sedangkan Rasulullah SAW bukan dari garis Bani Israel. Ya, Rasulullah itu dari Bani Ismail. Ya, dari Ismail. Jadi nasabnya lewat jalur Ismail. Ya, tidak lewat Ishak. Ya, lewat Ismail. Dari ibu yang bernama Hajar. Gitu. Nah, ini cara. Nah, kemudian kita perlu tahu juga asal penamaan Yahudi. Ya. Kenapa sampai Bani Israel kok disebut Yahudi? Gitu. Nah, di sini Dr. Thariq As-Suwaidan menukilkan ada 3 pendapat yang terkenal.
Ya, ada 3 pendapat yang terkenal kata beliau. Kenapa sampai Bani Israel itu disebut Yahudi? Yang pertama kata beliau disebut Yahudi, ya, karena mereka, ya, kalau beribadah membaca kitab Taurat itu kepalanya, ya, ini disebut bergerak-gerak kepala begini, ini yatahawwadu. Ya. Yatahawwadu itu kepala yang selalu bergerak. Dari kata-kata yatahawwadu inilah, ya, muncul akhirnya istilah Yahudi. Ini pendapat pertama. Ya, kita bisa lihat orang Yahudi sekarang ini, kalau dia di depan tembok itu, dia baca kitabnya, ya, itu kepalanya bergerak-gerak. Maka kalau bisa kita nggak usah gerak-gerak. Ya, gitu. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, kata Dr. Thoriq As-Suwaidan, disebut Yahudi diambil dari kata-kata tahawud. Ini berdasarkan surat Al-Imran ayat 176. Artinya kembali bertaubat, kembali bertaubat. Surat Al-Imran ayat 176. Jadi Bani Israel itu, ya, ada satu masa, ya, ketika ditinggal Nabi Musa. Nanti kita akan ketemu kisah ini nanti. Mereka menjadi ingkar, menyembah anak sapi, ya, yang disebut izin. Anak sapi itu izin. Ya, ternyata setelah pulang Nabi Musa marah besar. Nah, kemudian sebagian dari mereka bertobat. Ya, ini Allah ceritakan, ya, dalam beberapa ayat, termasuk surat Al-Imran ayat 176. Tahawud, ya, kembali bertaubat setelah mereka melakukan kesyirikan, menyembah anak sapi. Ini yang kedua. Pendapat yang ketiga, disebut Yahudi, ya, disebut Yahudi dinisbatkan kepada salah satu anak Nabi Yakub. Yang tadi 12 orang itu salah satunya namanya Yehuda, ya. Salah satu anak Nabi Yakub namanya Yehuda, gitu. Maka jadilah Yahudi. Ini tiga argumentasi kenapa Bani Israel disebut Yahudi. Itu. Nah, kemudian dalam perjalanan sejarah Bani Israel, istilah Yahudi ini, kata Dr. Thoriq, perjalanan sejarahnya, ya, dari mulai Nabi Yakub terus ke bawah. Dalam perjalanan sejarahnya ini Bani Israel, ya, lebih banyak orang menyebut Yahudi. Ya. Jadi Yahudi ini, kata Dr. Thoriq As-Suwaidan, ya, itu dialamatkan kepada pengikut syariat Nabi Musa. Ya, jadi Yahudi, kata Dr. Thoriq As-Suwaidan, itu dialamatkan kepada pengikut syariatnya Nabi Musa. Nabi Musa, Allah berikan kitab, ya, Taurat, ya, kitab dari Allah. Ya. Nah, disebut Yahudi, ya, kata Dr. Thoriq As-Suwaidan, itu dialamatkan kepada orang yang mengikuti syariat Nabi Musa, baik ketika syariat itu masih lurus, ya, baik ketika syariat itu masih lurus, atau ketika syariat itu memang sudah menyimpang. Jadi Yahudi itu kesimpulannya orang yang mengikuti syariat Nabi Musa, ya, dari dulu sampai sekarang. Itu kesimpulan Yahudi yang perlu kita tahu, ya. Orang yang mengikuti. Kenapa Nabi Musa? Karena Nabi Musa salah satu Nabi Bani Israel. Nabi Musa punya bapak namanya Imran. Imran punya bapak namanya Qohid, ya. Qohid punya bapak namanya Lewi. Bapaknya Lewi Yakub. Nah, jadi Nabi Musa ini dari keturunan Nabi Yakub, keturunan Bani
Israel. Allah beri kitab ya, Taurat. Ya, awalnya pengikut Nabi Musa ini lurus. Ya. Tapi lama kelamaan akhirnya mereka menjadi bengkok. Dan banyak karakter-karakter busuk dari Bani Israel nanti kita akan sampaikan. Apa saja sifat-sifat buruk mereka. Ya, sehingga ketika kita tahu ini, ya kita tinggal ya shadaqallahul azim. Ya, yang terjadi sekarang ini tinggal kita mengatakan Allah Maha benar. Ya, Allah sudah mengkisahkan dalam Al-Qur'an ya, betapa buruknya ya Bani Israel. Gitu. Nah, ini sejarah singkat Bani Israel, keturunannya dari moyangnya dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Adapun Bani Israel itu sendiri dari Yakub alaihissalam, ya, Bani keturunan Israel Nabi Yakub. Tetapi moyang mereka ini Nabi Ibrahim. Maka ketika hidup Rasulullah SAW di Madinah ini ada orang Arab asli, ya, orang Arab asli, ya. Ada orang Yahudi, orang Arab asli Madinah ketika itu sebelum Rasulullah hijrah, mereka menyembah berhala sama dengan orang Mekah, ya, sama dengan orang Arab Mekah, mereka menyembah berhala. Tetapi selain ada orang Arab di Madinah, ya, dahulu sebelum Madinah namanya Yasrib. Yasrib sebelum Nabi hijrah, Madinah itu bernama Yasrib. Nah, di Yasrib atau di Madinah ada orang Arab menyembah berhala, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Ya. 3 komunitas ini hidup bersama umat Islam. Nah, tetapi saat itu Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin menguasai kota Madinah, dikuasai oleh Rasulullah. Ya. Saat itu Rasulullah sudah mulai mempunyai kekuatan sehingga bisa menguasai kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah sudah menguasai kota Madinah, Rasulullah mengikat mereka dengan perjanjian. Namanya Sulhul Madinah. Ya. Piagam Madinah, perjanjian Madinah. Jadi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang tinggal di Madinah itu diikat oleh Rasulullah dengan perjanjian. Ya. Kemudian mereka bayar pajak kepada kaum muslimin. Nah, mereka lah disebut ahli zimmi. Ahli zimmi, orang non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam dengan membayar jizyah atau pajak. Kalau sudah mereka bayar jizyah, nyawanya, ya, darahnya, nyawanya, hartanya tidak boleh diganggu. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang mengganggu ahli zimmi, saya akan memerangi orang yang mengganggu ahli zimmi. Karena apa? Dia sudah tunduk di bawah kekuasaan Islam, ya, dengan membayar jizyah, bayar pajak. Inilah indahnya Islam, ya. Nabi berkuasa, mereka enggak diusik, tidak diusir, dirangkul, malah diikat dengan perjanjian, dilindungi nyawanya, dilindungi hartanya. Ya, sementara orang-orang ya kafir sebagian kadang memfitnah Rasulullah, digambarkan yang jelek-jelek, ya, difitnah dengan berbagai macam fitnah oleh Rasulullah dilindungi. Nah, satu hari di Madinah ini orang Yahudi, ya, dan orang Nasrani berdebat. Orang Yahudi Allah berikan kitab Taurat, ya, zaman Nabi Musa dahulu. Orang Nasrani ada kitabnya Injil, ya. Mereka satu waktu berdebat di hadapan Rasulullah. Kata orang Yahudi, Ibrahim itu agamanya Yahudi. Ya, ini azan. Belum ya? Ya, sebentar lagi. Nabi Ibrahim kata mereka agamanya Yahudi. Kata orang Nasrani, Nabi Ibrahim agamanya Nasrani.
berdebat mereka. Rasulullah hadir ketika mereka sedang berdebat. Akhirnya Nabi diam. Ya. Nabi diam. Maka turunlah ayat menegur mereka ini, surat Al-Imran ayat 65. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Ya, hai orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian berdebat tentang Nabi Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min qablihi afala ta'qilun. Padahal Taurat dan Injil Allah turunkan sebelum Nabi Ibrahim. Ya. Jadi mereka mengklaim Nabi Ibrahim orang Yahudi. Jangan lupa tadi saya sampaikan ya, disebut Yahudi yaitu pengikutnya Nabi Musa. Orang yang mengikuti syariat Nabi Musa. Ya. Orang Yahudi menganggap Nabi Ibrahim itu pengikut Taurat, mengikuti syariat Nabi Musa. Nah orang Nasrani juga mengatakan mereka Nabi Ibrahim pengikut Injil. Ya. Nah turun ayat ini, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa engkau berdebat tentang Ibrahim? Ya. Padahal ya, baik Taurat maupun Injil turun jauh sebelum mereka. Ya, jauh sebelum Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu duluan jauh, belakangan baru turun kitab Taurat. Ya, kemudian kitab Injil. Jadi jauh masanya antara Nabi Ibrahim dengan Taurat dan Injil. Nah, jadi mereka sampai sekarang kadang-kadang mereka mengklaim Nabi Ibrahim itu moyang mereka. Iya. Kalau moyang mereka iya. Tetapi jangan lupa, Bani Israel yang sekarang Yahudi ini sudah tidak lagi murni seperti Yahudi yang dahulu, karena mereka sudah terpencar-pencar ke seluruh dunia. Istilahnya gennya itu sudah tidak asli lagi. Ya, ini Yahudi yang sekarang. Kemudian Allah mengatakan maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan juga orang Nasrani, tetapi Ibrahim itu walakin hanifan musliman. Ibrahim itu hamba Allah yang hanif, yang lurus, musliman, dan orang yang berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang musyrik. Sementara orang Nasrani sudah jelas syiriknya. Ya, ini bukan kata saya. Ya, silakan buka ya, surat Al-Maidah 72-73. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salas. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Itu. Nah, ini mensekutukan Allah. Nabi Ibrahim orang yang hanif, orang yang lurus, dan mereka orang yang berserah diri kepada Allah, dan dia tidak pernah mensekutukan Allah. Jadi klaim mereka mengklaim Nabi Ibrahim pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, ditolak oleh Allah. Ibrahim itu seorang Muslim, hanifan Muslim. Gitu. Nah, kemudian terakhir Yahudi, Bani Israel atau Yahudi juga dikenal dengan bangsa Ibrani. Ya, bangsa Ibrani. Apa itu Ibrani? Ibrani kata Dr. Tariq Aswedan, ya, di dalam kitab Taurat, nama Nabi Ibrahim itu disebut Abram Ibrani. Ya, dalam kitab Taurat, ya, nama Nabi Ibrahim itu kata Dr. Tariq disebut Abram Ibrani. Jadi Bani Israel orang Yahudi disebut juga bangsa Ibrani, dan Ibrani sendiri sekarang itu menjadi nama daripada bahasa mereka. Ya, mereka punya bahasa khusus
yang bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Ibrani. Ya, ada tulisannya sendiri. Ya, bahasanya Ibrani. Nah, orang Yahudi, orang Ibrani, Bani Israel ini oleh orang Barat kadang dipanggil dengan Jem atau Jewish. Orang Barat menyebut Yahudi ini Jem atau Jewish. Atau disebut juga kadang-kadang Joshua. Ini orang Yahudi. Dia mengatakan Yosua, ada yang bilang Joshua. Yosua ini dinisbatkan kepada murid Nabi Musa alaihi salam yang paling setia. Ya. Namanya Yusha bin Nun. Muridnya Nabi Musa yang paling setia, Yusha bin Nun. Jadi Yosua itu ini Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa yang menggantikan dakwahnya Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat. Dilanjutkan oleh muridnya yang namanya Yusha bin Nun. Muncullah istilah di belakang hari orang Yahudi karena mereka tahu Musa ini turun garisnya, garis Bani Israel. Mereka sebut Joshua. Ya, Joshua dari Yusha bin Nun. Demikian saja ya. Sudah azan. Insya Allah nanti pembahasan yang lebih detail kita akan lanjutkan di pekan depan. Nanti ada pembahasan khusus ketika zaman Nabi Yusuf, zamannya Nabi Musa dan Fir'aun, itu ada pembahasan tersendiri nanti. Ya. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.